Batavia abad ke-18, sebuah kota yang padat, kotor, dan tidak sehat. Wabah seperti kolera dan malaria sering melanda kota, sehingga membuat orang-orang Eropa yang menghuninya menjadi ketakutan. Mereka pun kabur ke London, atau daerah luar tembok yang masih asri dan sejuk. Bermodal besar, mereka datang sebagai landheer atau tuan tanah, bukan sekedar mencari pelarian, namun juga untuk mengolah tanah dengan berbagai hak istimewa. Mulai dari memungut pajak, memberlakukan kerja paksa, juga menggunakan preman untuk menekan petani. Akibatnya, tak jarang masyarakat di tanah partikelir hidup sengsara karena sistem eksploitasi ini. Sebaliknya, para landheer menikmati kemewahan di landhouse, rumah peristirahatan mewah yang menjadi simbol status dan pusat kehidupan tanah partikelir mereka. Kini, lebih dari 2 abad kemudian, sebagian besar landhouse sudah hancur atau hilang ditelan kemajuan zaman. Tapi siapa sangka, beberapa jejaknya masih bisa ditemukan di tengah hiruk-pikuk kota. Inilah kisahnya. Hari ini saya dibantu Hari itu, saya bergabung dengan komunitas sahabat museum dan intisari bersama-sama dalam sebuah misi, melacak keberadaan sebuah landhouse yang masih kokoh berdiri di tengah perkampungan padat Jakarta Timur. Sering luput dari perhatian dan kondisinya jauh dari kata terawat. Kami berjalan dari arah Jalan Raya Bogor, di bawah terik matahari yang mulai kuat memancar, memasuki sebuah jalan yang mengarah ke Rumah Sakit Polri di kawasan Keramat Jati. Tidak butuh waktu terlalu lama, hanya sekitar 10 menit kami berjalan, hingga akhirnya terlihat sebuah rumah di kejauhan yang tampak berbeda dengan lingkungan di sekitarnya, dengan atap berbentuk limas yang tinggi menjulang. Itulah dia, Rumah Cililitan Besar, atau dulu dikenal sebagai Landhouse Cililitan Besar, atau disebut juga Landhouse Lebak Sirih, yang hanya berjarak selembaran batu dari Rumah Sakit Polri. Landhouse Cililitan Besar menurut catatan sejarah dibangun sekitar tahun 1775 oleh Hendrik Laurens van der Krap, seorang Belanda yang kaya raya di Batavia. Tujuannya hanya satu, mencari udara segar dan tempat melepas penat bersama keluarganya, jauh dari suasana Batavia yang pengap dan tidak sehat. Arsitektur landhouse ini adalah contoh sempurna dari gaya arsitektur transisional pada akhir abad ke-18, yang merupakan peralihan dari arsitektur Belanda klasik yang kaku dan beralih ke desain yang lebih adaptif terhadap iklim tropis. Cirinya, bangunannya kokoh, berlantai 2 dengan pilar-pilar besar dan atap limas yang tinggi. Jendela-jendelanya juga dibuat tinggi untuk sirkulasi udara yang maksimal. Semua didesain untuk kenyamanan tinggal di iklim kita. Saat itu, kawasan Cililitan masih sangat asri. Landhouse Cililitan sendiri bukan sekedar rumah besar. Ia dibangun sebagai villa di pedesaan, dengan udara lebih segar, jauh dari wabah malaria yang sering menghantui Batavia, dan sekaligus simbol kekayaan serta status. Sayangnya tidak banyak data yang secara spesifik menyebutkan komoditas utama yang dihasilkan oleh Land Cililitan pada masa Van der Krap. Namun secara umum, tanah-tanah partikelir di London sering menghasilkan komoditas perkebunan seperti kopi, tebu, karet, atau beras. Singkat cerita, setelah Van der Krap wafat pada tahun 1785, landhouse ini sempat diwariskan ke istrinya, Anna Christina Houtman. Kemudian, landhouse Lebak Sirih ini berpindah tangan beberapa kali dan mengarungi berbagai babak sejarah. Setelah ditinggalkan oleh para tuan tanah, keberadaan landhouse ini diambil alih oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan sempat dialihfungsikan menjadi markas vel polisi
atau polisi lapangan di awal abad ke-20. Sejak saat itu, fungsi Landhaus ini berubah dari rumah peristirahatan mewah menjadi barak atau markas militer. Setelah Perang Dunia Kedua, bangunan itu digunakan sebagai asrama polisi. Dan sejak tahun 1980-an, rumah tersebut diokupasi penduduk dan dijadikan tempat tinggal hingga sekarang, dalam kondisi yang semakin memburuk. Kami terus berjalan mengitari rumah ini sampai ke belakang. Rupanya, di belakang rumah ini terdapat sebuah balai warga. Di sana, kami masih sempat berkumpul sejenak untuk beramah tamah, sekaligus mendengarkan beberapa kisah yang diceritakan oleh tokoh masyarakat setempat mengenai rumah ini, sebelum menjelajah dan berkeliling. Lain, ini namanya lain. Soalnya di sini ada 4 apa 3 ya? 3, ada 3, gedung tinggi, kampung gedong, sama Pondok Gede. Pondok Gede adanya udah habis Bu, dibakar Ramayana, Yalim, jaga Pondok Gede itu, yang 4 tikungan. Kedua di Kampung Gedong, itu juga kebakaran. Nah, ini nih tinggal nih, satu-satunya. Ada yang gedung tinggi ini berkaitan dengan adanya bentengan. Seberang bentengan. Nah, bentengan yang disebut bentengan itu, di sini dari Belanda sini, bangunan Belanda ini ke bentengan, landutnya di Halim. Betul kan? Lalu di Halim. Tapi pada saat zaman itu kita namanya bukan gedung tinggi, masih zaman tangsi Bu. Tangsi itu artinya kan barak Bu. Inilah bagian paling miris dari 2 abad lebih perjalanan Landhaus Cililitan. Walaupun sudah menjadi sebuah cagar budaya, bangunan ini kini dikepung pemukiman padat. Bukan hanya dikepung, bangunan ini juga telah menjadi pemukiman padat itu sendiri. Wajah asli bangunan ini sudah tidak tampak lagi karena dipenuhi bangunan-bangunan tambahan. Lantai 1 dan lantai 2-nya telah disekat-sekat menjadi beberapa unit tempat tinggal dan ditempati oleh sejumlah kepala keluarga. Pilar-pilarnya yang tinggi kini tidak hanya menopang bangunan inti, tapi juga digunakan untuk bangunan-bangunan baru yang menempel di sisinya. Rumah besar ini seolah sebuah kapal yang ditumbuhi oleh teritip-teritip laut yang memenuhi seluruh badannya. Lama-kelamaan semakin berat dan menjadi parasit. Tapi kita lewatkan sisi tadi yang bahaya tadi kampung sendiri. Nah, baru kita bisa ke Pak RW dan Pak RW. Kemudian baru kita gantian naik ke atas karena sekarang dihuni oleh sejumlah kakak di atas. Ada 1, 2, 3 mungkin atau 4 itu katanya. Kami menyusuri lorong-lorong sempit dari rumah-rumah penduduk yang menutupi Landhaus ini. Sekilas masih dapat dilihat atap bangunan yang tinggi, dengan genteng-genteng yang berlubang dan rangka kayu yang tampak usang. Sekilas terlihat juga jendela-jendela tingginya yang berjalusi, yang sama sekali tidak terlihat dari luar karena tertutup bangunan. Oh, ini tangganya. Setelah melewati lorong-lorong rumah-rumah penduduk, tibalah kami di salah satu sisi Landhaus. Ada sebuah tangga di sana yang seperti tangga rumah panggung. Rupanya, sisi tersebut adalah bagian depan dari rumah besar ini, seperti yang tampak dalam dokumentasi lama peninggalan Belanda. Melalui tangga tersebut, kami naik ke lantai atas.
dan masih sempat melihat-lihat suasana di dalam. Terus terang, agak susah membayangkan interior asli bangunan ini di masa lalu karena sudah disekat-sekat. Tapi menurut pengamatan saya, beberapa hal tampak masih asli, seperti lantai kayu, juga langit-langit kayu yang sering saya lihat di bangunan-bangunan lama di kota tua. Ayo silakan blogger. Yang membuat Tengkuk agak merinding, pemandu kami sempat mengatakan sebelumnya bahwa ada satu ruangan di atas yang tidak pernah disentuh. Konon karena pernah menjadi tempat peristiwa kelam di masa lalu yang menyebabkan kematian seseorang. Tapi saya sendiri tidak mengetahui ruangan mana yang dimaksud. Mungkin ada di antara Anda yang mengetahui, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan bicara tentang urban legend, ada pula sebuah cerita yang mengatakan bahwa Hendrik Laurens van der Krap, pemilik pertama rumah ini, dulunya adalah seorang prajurit yang mengumpulkan kekayaan dengan cara merompak di luar tugas resminya. Namun demikian, klaim tersebut belum dapat dibuktikan dari sumber-sumber sejarah yang kredibel. Panjang. Nah. Panjang. Jika kita hanya melihatnya sekilas, tanpa mengetahui sejarah di balik setiap pilar dan jendelanya, rumah Celilitan besar hanyalah sebuah bangunan tua yang usang, terdesak oleh laju modernitas dan hiruk-pikuk pemukiman. Kemewahan arsitektur Indis dari abad ke-18 itu kini nyaris lenyap, tersamarkan oleh sekat-sekat kehidupan sehari-hari yang padat. Namun inilah esensinya. Landhuis Celilitan adalah saksi zaman yang menolak tumbang. Ia adalah monumen bisu yang merekam 2,5 abad perubahan, dari kejayaan tuan tanah Belanda hingga masa-masa revolusi, dan kini menaungi sejumlah keluarga walaupun usianya telah renta. Sebagai cagar budaya yang bernilai sejarah tinggi, Landhuis ini berhak mendapatkan perhatian yang lebih dari sekedar status. Tentu bukan bermaksud untuk mengglorifikasi kolonialisme. Bagaimanapun juga, ia adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah kita. Ia bukan sekedar puing yang menunggu giliran untuk runtuh. Ia adalah sejarah yang berwujud, sebagai sebuah simbol dari struktur kekuasaan yang pernah ada dan telah kita kalahkan. Pelestariannya menjadi pengingat konkret atas sistem Landheer yang eksploitatif dan menjadi penanda garis waktu dari zaman kolonial menuju kemerdekaan. Sekian cerita kali ini, terima kasih telah menonton. Saya Anjas. Sampai jumpa dalam cerita selanjutnya. Wassalam.